Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofik dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 023 angkatan 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kontrol motor reverse forward dan sistem pompa air. Pendahuluan sistem kontrol motor reverse forward dan pompa air otomatis merupakan bagian penting dalam penerapan otomasi industri. Melalui sistem ini, arah putaran motor dapat diubah maju atau mundur sesuai kebutuhan, sementara pompa air dapat bekerja secara otomatis berdasarkan level air yang terdeteksi oleh sensor. Memahami kontrol elektromekanis. Dalam dunia otomasi industri, kontrol motor listrik adalah inti dari berbagai proses. Kemampuan untuk menggerakkan motor dalam dua arah, maju dan mundur, serta mengelola aliran fluida secara otomatis sangat penting untuk efisiensi dan keamanan. Kontrol motor reverse forward. Rangkaian reverse forward memungkinkan motor listrik berputar searah jarum jam forward dan berlawanan arah jarum jam atau reverse. Ini sangat penting dalam aplikasi seperti konveyor, lift, pintu otomatis, dan mesin-mesin industri lainnya yang memerlukan perubahan arah gerakan. Fungsi rangkaian dari reverse forward ini, fungsi utama rangkaian ini adalah untuk memberikan fleksibilitas operasional pada motor induksi 3 fasa dengan memungkinkan perpindahan arah putaran secara aman dan terkontrol. Ini dicapai melalui pertukaran fasa pada satu daya motor. Fungsinya itu yang pertama gerakan maju, mengartikan putaran motor dalam satu arah, misalnya untuk mengangkut barang ke depan. Dan fungsi untuk gerakan mundur, memungkinkan putaran motor ke arah berlawanan, sering digunakan untuk reposisi atau fungsi balik. Nanti ada keamanan, dilengkapi interlock untuk mencegah aktivasi simultan yang dapat merusak motor dan sistem. Cara kerja dari rangkaian daya motor reverse forward ini yaitu rangkaian daya mengelola aliran listrik ke motor. Kunci operasinya terletak pada pertukaran dua fasa dari tiga fasa carut daya. Cara kerjanya yaitu yang pertama, konektor utama atau KM1 dan KM2. Dua konektor digunakan, satu untuk arah maju atau forward dan satu untuk arah mundur atau reverse. Berikutnya, pertukaran fasa. Ketika konektor magnetik 1 aktif, maka akan berputar maju. Ketika konektor magnetik 2 aktif, maka dua fasa, misalnya R dan S, dipertukarkan, yang akan menyebabkan motor berputar mundur. Yang terakhir, pengaman atau torque, melindungi motor dari beban berlebih. Untuk cara kerja rangkaian kontrol reverse forward, rangkaian kontrol adalah otak dan sistem yang memastikan operasi yang logis dan aman. Jadi melibatkan tombol tekan, konduktor bantu, dan yang terpenting mekanisme interlock. Cara kerjanya yang pertama, ketika tombol start ditekan untuk akan mengakibatkan memulainya putaran dan tombol stop untuk menghentikan motor. Yang kedua ada konduktor bantu yang mengendalikan koil konduktor utama, konduktor M1, konduktor magnetik 1, dan konduktor magnetik 2. Yang ketiga ada interlock atau interlock elektrik. Kondak bantu normally close atau yang kita bisa sebut NC dari satu konduktor ditempatkan secara seri dengan koil konduktor lainnya. Ini memastikan hanya satu konduktor yang dapat aktif pada satu waktu, menjaga korsleting dan korsleting fasa. Yang terakhir ada lampu indikator yang menunjukkan status operasi, maju, mundur atau berhenti, dan kondisi overload. Oke, selanjutnya saya ingin membuat rangkaian reverse forward atau mensimulasikan rangkaian reverse forward dengan software CAD/CAM. Yang pertama, kita pilih sumber tegangannya 3 fasa. Kemudian kita tarik kabel-kabel. Sumber negatif untuk motor. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan mulai dari membuat rangkaian daya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengambil MCB 3 fasa. Kemudian ada torque. Berikutnya kontaktor.
Sini saya memakai dua kontaktor. Yang terakhir adalah motor. Kemudian jika sudah seperti ini, kita hubungkan saja semuanya. Oke, kemudian untuk rangkaian reverse forward, yaitu rangkaian putar kanan putar kiri, untuk menjadikan rangkaian itu sebuah reverse forward, maka pada keluar kontaktor kedua, kita perlu menukar salah satu fasa yang ada di yang yang kita perlu menukar salah satu keluaran fasa pada kontaktor kedua. Yang mana di rangkaian ini saya akan menukar fasa R, fasa S, dan fasa T. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita namain saja. Kita namain MCB. Kemudian kita namain konduktor forward. Konduktor reverse. Dan torque. Sebelum perangkaian daya, saya akan menyambungkan bagian PI ini. Oke, seperti ini untuk gambaran rangkaian dayanya. Kemudian saya akan membuat rangkaian kontrolnya. MCB. Kemudian kita perlu emergency switch. Kemudian torque. Push button off. Button on buat forward, reverse. Kontak NC. Dan terakhir relay. Kemudian saya ingin menambahkan sebuah lampu. Kira-kira seperti ini. Kita copy saja. Oke, kemudian kita hubungkan. Kabel ini saja. Kita hubungkan ke fasa.
turunkan lagi aja. Buat ke sebelah sini dan kita geser dulu biar rapi. Dan kita hubungkan lagi. Oke, seperti ini. Nah, sudah saya ingin menambahkan indikator lampu lagi. Kita taruh sebelah sini. Tambah lagi sebelah sini. Kemudian kita beli kontak NC. Kemudian kita hubungkan. Seperti ini. Kemudian kita kasih sumber netralnya. Kemudian kita hubungkan semuanya ke netral. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita namain saja setiap komponen-komponen yang dipakai, seperti MCB, kemudian emergency switch, tor, off, kemudian forward, kontaktor forward, KF, KR, KF, forward, reverse, R, fungsinya KR, KR, reverse, trip, off, KF,
Oke, ini adalah gambaran secara keseluruhan dari rangkaian reverse forward yang telah saya buat. Selanjutnya mari kita simulasikan. Pertama, MCB kita hidupkan, maka lampu off, indikator lampu off akan menyala, yang menandakan seluruh rangkaian masih mati. Kemudian kita nyalakan forward, maka motor akan berputar ke kanan. Kemudian kita matikan. Selanjutnya kita pilih ke rangkaian reverse, maka motor akan berputar berlawanan arah, yaitu ke kiri. Saja jika saya akan menekan tor, maka seluruh rangkaian akan mati. Dan saya akan tekan forward. Jika saya tekan rev atau reverse, apakah bisa langsung bertukar ke rangkaian reverse? Ternyata tidak bisa. Dikarenakan pada rangkaian reverse forward, untuk kita mengubah arah putar motor, kita perlu mematikannya terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan sistem pompa air otomatis. Sistem pompa air otomatis adalah solusi efisien untuk menjaga level air dalam tangki atau reservoir. Sistem ini secara mandiri menghidupkan dan mematikan pompa berdasarkan level air yang terdeteksi, menghemat energi dan mencegah kekeringan atau kelebihan. Ini umum digunakan di rumah tangga, gedung komersial, dan sistem irigasi. Prinsip dari kerja kontrol pompa air otomatis sendiri adalah: yang pertama, sensor level bawah berdeteksi saat level air jatuh di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan. Kemudian ada unit kontrol aktif, menerima sinyal dari sensor level rendah dan mengaktifkan pompa. Berikutnya ada unit kontrol aktif yang memberikan sinyal untuk mematikan pompa. Sensor level atas yang mendeteksi saat level air mencapai ambang batas maksimum. Dan terakhir, pompa mengisi tangki. Air dipompa ke dalam tangki sampai mencapai level maksimum. Sensor level air yang berkomunikasi dengan unit kontrol yang kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan pompa. Tujuannya adalah untuk menjaga level air antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Komponen utama dari sistem pompa air otomatis sendiri, yang pertama ada tangki penampungan yang berfungsi untuk menyimpan air di mana levelnya dimonitor. Ada sensor level air yang bertugas untuk mendeteksi ketinggian air, misalnya pelampung atau elektroda. Yang ketiga ada panel kontrol relay yang bertujuan untuk menerima sinyal dari sensor dan mengendalikan daya ke pompa. Yang terakhir, yang paling penting adalah pompa air yang berfungsi untuk motor listrik yang mendorong air dari sumber ke tangki. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat rangkaian pompa air dengan mensimulasikannya di CAD-Simu. Yang pertama, seperti biasa, kita akan mengambil sumber 3 fasenya terlebih dahulu. Kemudian kita beri kabelnya, beri kabel sumber 3 fasa, kemudian kita beri netral dan kabel buat motor. Oke. Jika sudah, di sini saya akan membuat rangkaian dayanya terlebih dahulu. Kita tarik tor. Kemudian kita cari konduktor. Terakhir motor. Jika sudah, kita hubungkan saja semuanya. Tarik ke atas. Untuk
untuk gerakan pompa air ini kita hanya menggunakan rangkaian del sederhana yang dimana nanti akan terdapat beberapa tambahan. Jika sudah seperti ini, kita namakan saja MCB. Kontaktor atau K, kemudian tor, terakhir motor. Oke, jika sudah, seperti ini gambaran rangkaian dayanya. Jika sudah, saya akan membuat rangkaian kontrolnya. Seperti tadi, saya akan mengambil MCB satu fasa. Kemudian emergency switch. Tor. Kemudian push button off. Push button on. Pengunci. Oke, selanjutnya kita beri relay. Indikator relay. Nah, tambahan yang saya maksud yaitu yang pertama, kita beri dulu push button NC di sebelah sini. Kita taruh sebelah sini lagi. Yang terakhir kita beri relay. Jika sudah, kita rapikan saja, kita naikkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan saja, tarik kabel, kita hubungkan setiap komponen-komponen yang ada. Ini kemudian kita beri netral. Kita buat karyawan. Jika sudah, kita namakan saja. Ini menjadi MCB. Emergency switch. Tor. Off. On. Get air. R. Kita namakan plug.
press, terakhir cut. Oke, begini gambaran dari rangkaian kontrol dari pompa air. Selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan. Kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian kita tekan on. Oke, sepertinya di sini terdapat kesalahan komponen yang saya ambil. Kita coba ganti terlebih dahulu. Kita pasang. Kita namakan lagi float. Kemudian press. Dan kita coba simulasikan. Ketika tombol on ditekan, maka motor akan bekerja dan memompa air. Kemudian jika pada kondisi press, maka motor akan mati. Dan jika kita tekan lagi, maka motor akan kembali bekerja. Dan pada saat tangki kosong atau kondisi float, maka motor akan berhenti bekerja lagi. Kita tetap hidupkan, jika tidak bisa, kita float dan motor akan kembali memompa. Seperti itu gambaran dari rangkaian pompa air otomatis yang saya simulasikan di software CATSIMO. Kesimpulan, rangkaian kontrol motor reverse forward dan sistem pompa air otomatis adalah contoh fundamental namun vital dari rekayasa kontrol dalam kehidupan modern. Pemahaman yang kuat tentang sistem ini sangat berharga bagi teknisi dan insinyur di berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya, selebihnya apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.